Tepat di pusat ibu kota, berdiri bangunan kokoh bergaya neogotik, yakni Gereja Katedral. Bukan tempat ibadah biasa, karena Gereja Katedral yang berdiri sekarang bukanlah gedung gereja yang asli. Menurut sejarah, katedral pertama kali diresmikan pada bulan Februari tahun 1810. Beberapa tahun pasca peresmian, gedung gereja sempat terbakar dan roboh di tahun 1890. Hingga pada tahun 1901, gedung gereja kembali diresmikan dan tetap berfungsi dengan baik sampai kini. Baik, untuk sejarah gereja katedral itu sendiri, gereja katedral ini ada di lokasi ini sebenarnya bukan merupakan gereja pertama. Nah, sebelumnya ada sebuah bangunan lama yang merupakan tempat tinggal dari Jenderal de Kock. Nah, itu bangunan yang bergayanya juga beda, bukan seperti gereja katedral sekarang, lebih ke arah kolonial, klasik, dan hanya satu lantai. Nah, itu sempat dipakai sebagai gereja di lokasi ini, gereja Katolik dengan nama Santa Maria Diangkat ke Surga. Tepatnya diresmikan di tanggal 21 April 1901. Dan hingga saat ini gereja katedral sudah berusia sekitar 114 tahun. Di balik sejarah dan usia gedung yang menginjak angka 114 tahun, ada peran besar Antonius Dickmann sebagai arsitek bangunan bergaya neogotik tersebut. Layaknya bangunan gedung gereja di Eropa, Katedral Indonesia juga mengadopsi gaya serupa, yakni model bangunan berbentuk kuncup seperti bawang di bagian atas gedung. Seorang pastor dari Belanda yang memang bertugas di sini, beliau bernama Antonius Dickmann, Serikat Yesus. Nah, beliau itu kebetulan selain sebagai pastor juga beliau mendalami tentang arsitektural. Jadi beliau sekolah belajar dengan arsitek dari Belanda yaitu Kuipers, dan juga sempat belajar di sebuah firma di Perancis yaitu Viollet-le-Duc. Nah, beliau kemudian mendesain gereja katedral ini dan hasil desainnya sama persis seperti yang beliau gambar. Kalau nggak salah itu kan konsepnya neogotik kalau nggak salah ya, dari 1900 sekian gitu, 1901 kalau nggak salah. Tapi bangunannya sebelum itu. Kebetulan memang katedral ini menjadi salah satu ikon bangunan karena memang termasuk dalam cagar budaya. Tangan dingin Antonius Dickmann dalam merancang bangunan gedung gereja memang menjadi cerita tersendiri sejak katedral dibangun. Termasuk eksterior dan interior gedung gereja yang masing-masing memiliki makna dan kaya akan sejarah. Nah, ini adalah arsitek dari gereja katedral ini yaitu Pastor Antonius Dickmann. Beliau yang mendesain dan ini hasil desain dari original gambar tangan beliau yang sekarang ini yaitu sudah menjadi atau sudah dibangun mengikuti desain yang ada. Dan di sini sangat menarik di mana gereja katedral memiliki 3 tower ya, menara, 2 menara di depan dan 1 di belakang. Dan menara ini sebenarnya banyak sekali konsep-konsep lambang yang didesain oleh Pastor Antonius Dickmann ini terkait dengan desain arsitektural dari gereja katedral ini. Gereja katedral itu kan juga cagar budaya ya, heritage lah ya. Kita bisa datang itu bukan dalam niat kita untuk beribadah karena bukan tempatnya. Nah, tapi kita melihat cagar budaya. Maksudnya ya kita pengen lihat lah, maksudnya apa ya namanya ya. Salah satu kekayaan Indonesia lah. Orang-orang melihat dari luar bangunan gereja katedral ini itu mungkin terbuat dari batu alam. Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal gereja katedral ini dibangun dari batu bata. Dan ini kita bisa lihat batu bata asli yang dipakai dalam pembangunan gereja katedral. Selanjutnya di Cumike, musik orgel yang merupakan warisan Belanda masih terdengar merdu hingga kini.